Bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Pemberantasan korupsi yang punya kewenangan menyidik itu memang ada 3 institusi. Pertama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua Polri, yang ketiga Kejaksaan. Nah, tiga-tiganya karena punya kewenangan inilah mereka kemudian berkoordinasi dan saling mensupervisi, kemudian membuat MOU yang diteken di 20 Mei 2021 yang lalu. Saat itu saya masih ingat yang teken itu masih Firly Bahuri ya, KPK masih Firly Bahuri, kemudian Kapolrinya Pak Listo Sigit Prabowo, kemudian Kejaksaan Agungnya ditandatangani oleh ST Burhanuddin gitu. Tapi alasan yang kemudian dijadikan dalil tadi kok tidak relevan, tidak nyambung gitu. Apalagi kalau kita bicara secara hukum di KUHP ya, kalau kasus itu dihentikan itu alasannya hanya satu, tidak memenuhi unsur gitu. Nah hari ini kan ya nggak bisa kayak Kejagung menyatakan tidak memenuhi unsur karena dia belum masuk lebih jauh, justru dia mundur gitu. Nah ini yang kemudian menjadi dalam tanda petik ya, menjadi presiden buruk penegakan hukum di negeri kita. Jadi ke depan penjahat itu bisa semakin berani melakukan kejahatannya. Kenapa? Karena ketika mereka mampu ya dalam tanda petik menekan atau melakukan tindakan-tindakan di luar hukum kepada aparat penegak hukum, jadi pejabat ini bisa berdalih ya, tidak melanjutkan kasus dengan menyatakan mundur tadi. Padahal nomenklatur mundur itu tidak dikenal dalam istilah penegakan hukum ya, baik hukum acara yang diatur KUHP atau hukum acara yang diatur di Undang-Undang Tipikor, tidak ada. Ya, penghentian perkara itu bisa dilakukan kalau tidak terpenuhi unsur. Tidak terpenuhi unsur itu baru bisa disimpulkan kalau sudah memeriksa ya bukti-bukti, saksi, keterangan ahli. Nah, kemudian baru disimpulkan oh ini tidak bisa dilanjutkan, ya sudah dihentikan. Tidak ada istilah mundur itu loh. Ini lucu, baru kali ini saya ada istilah penegak hukum kok mundur melawan kejahatan gitu. Ya saya pikir memang dalam perkara tertentu mereka tetap mempertahankan citra. Tapi dalam konteks ya kasus yang berat ya saya menduga kuat ini intervensinya sangat kuat sekali. Sampai-sampai setelah Kejagung pun harus menyatakan mundur dengan alasan-alasan yang mereka juga dugaan kuat saya mereka juga menduga akan dikomplain publik alasan mundur itu gitu. Tapi mau gimana lagi begitu. Nah ini semakin mengkonfirmasi ada kekuatan besar di balik kasus pagar laut dan sertifikat laut ini. Dan itu yang berulang kali kami nyatakan dalam materi gugatan, juga di berbagai kesempatan menyampaikan ke ruang publik. Ini ada entitas negara dalam negara yang lebih powerful, lebih punya otoritas ketimbang negara itu sendiri. Biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya Pak? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama Sherpy. CR-V. Ya. Oke, yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak? Namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak? Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak? Oh itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oh, ya. Pak Desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat? Wah capek gitu, kalau Pak bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Itu Bapak harus jelaskan. Tanya aja semua nggak apa-apa. Jadi begini, Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, ya, ke kampung masuk. Jadi daya tahannya ya Pak ya. Iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit kan ya, gitu. Mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya.
informasi yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri, dan anggota dari Bareskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Bareskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya, dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya Sobat RH sekalian, ini terkait soal pagar laut. Finally ya, 2 orang dinyatakan sebagai tersangka, yaitu Kepala Desa Kohot, Rubicon Villagers dan kedua adalah perangkat desa. Luar biasa ya. Dan kedua orang ini sudah menyatakan bersedia membayar denda administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang besarnya 48 miliar. Keren cadas ya. Luar biasa, bagaimana mungkin ada kepala desa sama perangkat desa yang punya uang segitu. Kalaupun misalnya punya, kok mau-maunya kasih denda administratif? Oh, karena dipaksa. Iyalah, tapi uang cash 48 miliar bagi seorang kepala desa dan perangkat desa, from where they get? Jadi kita bertanya-tanya ini ya, ini seperti dagelan jadinya. Kok bisa akhirnya anti klimaks? Hanya 2 orang inilah yang akhirnya akan dijadikan tumbal ya. Dan tadi barangkali sudah tenang ya. Coba kita bacakan ya. Dari berita dari fusilatnews.com, ajaib perangkat desa sanggup bayar denda pagar laut 48 miliar rupiah. Ini penyelidikan dan penyidikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menterinya salah satu yang tajir ya. Kalau tidak salah tertajir nomor 2 setelah menteri yang perempuan itu ya. Coba kita lihat ya, kita bacakan dulu dari Fusilat News ini. Luar biasa. 48 miliar. Kalau 48 juta sih masih mikir ya. Tapi ini sudah pingsan dengar siap dengan 48 miliar dendanya. Oke. Ajaib perangkat desa sanggup bayar denda pagar laut 48 miliar oleh
Karyudi Sutajah Putra, calon pimpinan KPK 2019-2024. Bayangkan, calon pun dia tulis ya. Oke, coba kita lihat ya apa yang dia tulis ya. Nanti ada dari Hosinuddin juga yang selama ini menjadi lawyer ya dari Said Didu dan mereka-mereka yang kemudian berusaha mengadvokasi keadilan di PIK 2 ya, termasuk di dalam isu pagar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan perangkat desa dan kepala desa yang memasang pagar laut di Tangerang, Banten sanggup membayar denda administrasi 48 miliar. Ada juga ya meme-nya ya. Nih. Dari News Update Kumparan ya. Jadi ada meme-nya juga ini. Kemudian coba kita bacakan lagi ya. Namun Trenggono tidak menyebut desa di mana aparat tersebut memimpin. Ia hanya menyebut inisial perangkat desa itu A dan T ya, desa Kohot lah, udah jelas ya. Hanya saja dalam kasus pemalsuan surat terkait sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat, bukan sertifi ya, bukan F ya, tapi P hak milik ya, SHM. Di area laut yang ada pagar bambunya sepanjang 30,16 km itu, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka. Di antaranya Arsin bin Asip dan Ujang Karta, kepala desa dan sekretaris desa Kohot, Paku Haji Tangerang. Kades dan Sekdes saja ya. Apakah Kades berinisial A yang sanggup membayar denda sebesar 80 miliar itu Arsin bin Asip atau bukan? Kita tidak tahu pasti. Ya udah pasti kan. Perkara kemudian siapa yang membohirinya itu lain persoalan. Yang jelas jika itu benar maka ia adalah sosok ajaib. Aneh tapi nyata, bagaimana bisa seorang kepala desa dan perangkat desa sanggup membayar denda hingga 84 miliar rupiah. Tentu saja tak sesuai dengan profil jabatan dan pendapatannya selaku kades dan perangkat desa. Dari mana uang sebanyak itu ya? Inilah yang membuat kasus pagar laut ilegal di Tangerang makin misterius dan tak masuk akal. Kalau jadi broker tanah ya ilegal juga. Makin tidak masuk akal lagi ketika Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak awal hingga kini mendekati akhir tak mengungkap siapa sebenarnya pelaku dan dalang pemasangan pagar laut ilegal itu. Trenggono sepertinya melakukan pelecehan terhadap akal sehat. Apa masuk akal nelayan membiayai sendiri pemasangan pagar laut yang mencapai puluhan miliar itu? Masuk akal sehat pulakah ketika seorang kepala desa dan perangkat desa sanggup membayar denda sebesar 48 miliar rupiah? Ada cukong. Patut diduga ada cukong atau bandar di balik pemasangan pagar laut ilegal itu. Hanya saja KKP dan Bareskrim enggan mengungkapkannya. Enggan atau tidak berani atau sudah ada win-win solution di belakang. We don't know exactly ya. Kita bicara KKP, Bareskrim bicara mengenai penegakan hukum, bicara dengan institusi. Kita nggak bicara orang per orang ya. Kalau saya kritik Wahyu Sakti Trenggono, saya bicara Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Bukan seorang bapak atau seorang suami. Dari kasus pemalsuan surat yang melibatkan Arsin dan Ujang Karta sebagai tersangka, ada pihak yang diuntungkan yaitu pemilik mayoritas SHGB dan SHM di area pagar laut itu. Pihak yang diuntungkan adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ya. Ini yang dikatakan sebagai beneficial owner ya, pemilik atau pihak yang diuntungkan ya, atau beneficial party. Dua anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sayangnya belum apa-apa pihak Bareskrim sudah menyatakan tidak akan memeriksa Aguan. Bayangkan diperiksa pun tak. Pasalnya dari puluhan saksi yang diperiksa tak satu pun yang menyebut nama Aguan. Luar biasa. Ihwal nama Aguan sempat viral di media massa dan media sosial. Itu bukan patokan bagi Bareskrim untuk melakukan pemeriksaan terhadap taipan itu. Alhasil di seantero dunia ini mungkin hanya di Tangerang saja ada seorang kades dan perangkat desa yang sanggup membayar denda hingga 48 miliar. Aneh bin ajaib memang. Itu kata
Karyudi Sutajah Putra. Bagaimana kata Hozinuddin ya? Hozinuddin yang mengadvokasi kasus ini membuat juga artikel ya yang disampaikan ke Said Didu, sampaikan ke beberapa pihak, dan dari Said Didu saya ambil ya. Sempurna sudah sinetron kasus pagar laut oleh Ahmad Hozinuddin SH, advokat, koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, Tamor PTR. Hobi sekali orang bikin singkatan ya. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Saktiwai Trenggono menyebut 2 pelaku yang bertanggung jawab terkait pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten bersedia membayar denda 48 miliar. Pelaku tersebut bukan Mandor Mehmet, bukan Engcun alias Gojali, bukan pula Ali Hanafia Lijaya orangnya Aguan. Ya. 2 pelaku yang ditumbalkan adalah Kepala Desa Kohot. Ini ditumbalkannya nggak ada kutip ya. Arsin dan anak buahnya berinisial T. Arsin kembali pasang badan setelah dalam kasus sertifikat laut juga sudah ditersangkakan. Tidak masuk akal. Pemagaran hanya didenda, padahal pidana Undang-Undang Lingkungan khususnya pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harusnya ditetapkan dengan ancaman pidana 3 tahun hingga 10 tahun karena telah merusak ekosistem dan lingkungan laut. Apakah sudah stop di Bareskrimnya, kita akan lihat ya. Lokalisir kasus pagar laut dan sertifikat laut di sosok sertifikat ya, bukan sertifikat ya, laut di sosok Arsin Kades Kohot tidak masuk akal karena konstruksi pidananya tidak nyambung. Misalnya apa tujuan Arsin memagari laut? Mau bikin kandang ayam atau lahan angon bebek di laut? Apa motif Arsin bikin pagar laut? Mau bikin arena taman bermain di laut? Siapa yang mendanai Arsin memagari laut? Uang iuran atau swadaya dari nelayan Kohot seperti kebohongan yang diedarkan Sandi dalam tanda tanya ya. Bagaimana mungkin Arsin melakukan pemagaran sendirian hanya bersama T? Memangnya Arsin adalah Bandung Bondowoso, bisa dalam sekejap sendirian membangun pagar laut sepanjang 30,6 km, bisa bebas keluar masuk wilayah desa orang lain? Padahal di lapangan semua juga tahu yang melakukan pemagaran adalah Mandor Mehmet, melibatkan sejumlah pekerja dan supplier bambu dari keluarga Arsin CS. Motif pemagaran laut adalah untuk melegitimasi hikayat tanah musnah, legenda yang menceritakan dongeng bahwa pantai utara Tangerang dahulu kala pada zaman Meganthropus erectus adalah daratan yang sudah diterbitkan girik lalu terkena abrasi. Tujuan pemagaran adalah untuk penguasaan fisik sertifikat laut, untuk mendapatkan hak melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah musnah menggunakan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021. Yang mendanai memesan sertifikat adalah Agung Sedayu Group melalui 2 anak usahanya PT Cahaya Intan Sentosa CIS dan PT Intan Agung Makmur IAM. Lalu kenapa semua dilokalisir ke Arsin dan hanya wilayah desa Kohot? Bagaimana dengan 16 desa di 6 kecamatan lainnya? Diselamatkan? Apakah Agung Sedayu Group selaku penadah sertifikat laut juga diselamatkan? Bagaimana dengan Aguan dan Antoni Salim, pemilik proyek PIK 2 yang akan memanfaatkan sertifikat laut untuk reklamasi proyek PIK 2 juga akan diselamatkan? Apakah Polri akan membebaskan Ali Hanafia Lijaya, orangnya Aguan, dari perburuan kejahatan pagar dan sertifikat laut karena selama ini mendapat suap dari dia? Tanda tanya ya. Lalu di manakah rakyat akan mengadu saat negara melalui KKP dan penegak hukum justru melindungi penjahat yang telah menyengsarakan rakyat? Belum lagi kejahatan pagar laut dan sertifikat laut hanya sebagian kecil saja dari kejahatan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Di wilayah daratan kejahatan proyek PIK 2 lebih dahsyat lagi. Wahai rakyat, semua sandiwara ini terlalu telanjang. Mereka anggap 280 juta penduduk Indonesia semuanya bodoh. Wahai rakyat, teruslah bersuara, bersatu dan berjuang untuk menyelamatkan negeri ini. Seperti lagunya Glenn Fredly ya, sandiwarakah selama ini setelah sekian lama kita tak Ya sobat era sekalian,
Ya itu pertanyaan yang paling gampang adalah dua hal. Why hanya kades kohort dan sekdesnya? Padahal ini adalah gawe besar yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang ini, baik tenaga fisiknya maupun permodalannya. Oke. Dan yang kedua adalah apakah hanya akan berhenti di dua orang ini saja? Seperti berhentinya kasus KM50 dengan dalam tanda kutip mengorbankan 3 orang. Yusmin Ohorelah, kemudian Fikri Ramadan, dan Elwira yang kemudian tiba-tiba sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah meninggal duluan. Padahal ada cerita yang mengatakan dia dinonaktifkan. Akhirnya 2, Yusmin Ohorelah dan Fikri Ramadan diadili. Lalu dinyatakan bersalah, tapi hanya untuk 4 nyawa yang ada di mobil Xenia. Untuk 4 nyawa, 2 nyawa lainnya dianggap free, ya, gratis. Jadi nyawa murah sekali. Jadi sobat era sekalian, sama seperti kasus pagar laut ini, orang sudah menduga ketika BPN kemudian buang badan. Siapa lagi yang buang badan? Menyerahkan kepada KKP, maka disitulah sesungguhnya percakapan oligarkis itu muncul. Nusron Wahid mungkin tidak sampai level itu sebagai Menteri ATR BPN. Wahyu Sakti Trenggono mungkin sampai sebagai menteri dengan kekayaan triliunan nomor 2 di kabinet. Sampai bicara dengan pihak-pihak yang barangkali lebih bertanggung jawab. Jadi sobat era sekalian, ini kritik yang benar ya, karena it doesn't make sense, nggak logis. Tiba-tiba cuma 2 orang itu yang dinyatakan sebagai tersangka dan sanggup pula dia bayar denda administratif yang konon sebesar 48 miliar rupiah. Bayangkan ya, kaya sekali kepala desanya. Dari mana duitnya? Kan itu common sense-nya sesungguhnya sobat era sekalian. Ya, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian untuk hal ini ya. Oh iya, saya masih buka untuk umroh ya, H-3 karena tanggal 7 berangkat. Jangan lupa ya, kalau bintang 3 malah masih banyak, bintang 5 malah sudah hampir habis. Jadi silakan kalau mau berumroh ria ya, nanti akan dikasih potongan harga atau diskon ya. Dan mudah-mudahan terisi semua karena 80 seat sudah di blok. 4 untuk bintang 5, 40 seat untuk bintang 3. Jadi nanti ada 3 bus rombongan itu ya. Asik juga kan kalau rame. Walaupun nanti pas bulan puasa ya, pahalanya makin banyak walaupun kita harus sedikit bernahan lapar gitu ya. Ya saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Negeri Konoha damai itu indah. Jangan percaya dengan omongan Ordal Mulyono. Yang mengeluarkan sertifikat siapa? Tanda tanya. Ancur, cuci piring. Luar biasa, kohort yang tadinya galak nggak ngaku sekarang ngaku. Jadi ya gimana ya, kelihatan banget mandi basahnya ya. 48M demi menutupi bos, nggak ada apa-apanya buat mereka. Mereka siapa? Ya, tentu bukan mereka kohortnya kan. Mau Jumatan dulu bang, ya saya juga mau Jumatan ya. Sebentar lagi ya. Dan antara tidak bisa diaudit oleh BPK maupun KPK. Jadi siapa yang bisa mengontrol Danantara? Prabowo bilang rakyat yang mengontrol. Pertanyaannya rakyat yang mana? Gimana ini Bung Refli, negara kita dijajah Taipan Cina, oligarki jahat, perampasan paksa tanah air Indonesia di banyak wilayah di seluruh Indonesia. Cara kotor terus dilakukan, mau sampai kapan? Astagfirullah. Jadi saudara sekalian ya, kita tidak bicara Cina dan tidak Cina dalam pengertian etnis ya, tapi sesungguhnya lebih
tepatnya Tionghoa. Kalau Cina negara asing, Amerika ya kita tentang ya, mau menguasai sumber daya alam kita. Tetapi yang kita katakan ini adalah mereka yang melanggar hukum karena rakus, karena ingin terus menumpuk kekayaan, karena ingin menguasai negara, bahkan menguasai wilayah tertentu. Nah ini yang kita tentang, no matter berasal dari suku apa dia, etnis apa dia. Mau dia Tionghoa, mau dia Sunda, mau dia Jawa, mau dia Sumatera, Lampung dan lain sebagainya. Sepanjang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ilegal, melanggar hukum, merugikan rakyat, itulah yang kemudian kita tentang. Ya, sekali lagi kita dudukkan permasalahannya tidak soal etnisitas atau soal sara, tetapi soal law enforcement, penegakan hukum, keadilan. Jadi law and justice enforcement. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, karena kita mau sholat, kita cukupkan dulu. Sekali lagi kalau masih ada yang mau umroh tanggal 7, saya masih buka lowongan ya. Call me directly, yaitu bintang 3 masih banyak kursinya, tapi bintang 5 itu tinggal sedikit kursinya. Ada paket kredit sebenarnya, tapi you just call me dan nanti saya akan jelaskan ya. Karena intinya adalah sudah di book 80 untuk bintang 5 dan 40 untuk bintang 3. Jadi tetap akan berangkat ya berapapun orangnya, apalagi sekarang yang mendaftar sudah hampir habis untuk bintang 5 dan hampir separuh, mungkin udah separuh lebih untuk bintang 3. Jadi ya kira-kira bisa sampai 100 orang yang nanti berangkat, karena yang di book 120 orang. Tetapi mudah-mudahan fully book. Begitu ya saudara sekalian. Don't worry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.